Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Baik, coba kita buat lebih dekat lagi ya. Bismillah. Alhamdulillah, baik, sudah berhasil. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini Allah kumpulkan kita di Masjid At-Taqwa Banjarnegara dalam rangka untuk belajar bersama, dan insyaallah kita akan bedah buku judulnya ini. Ada orang utang. Utang atau hutang? Ada hanya enggak? Enggak ada hanya. Enggak ada. Jadi yang sesuai dengan KBBI, yang sesuai dengan catatan di KBBI itu tidak ada hanya. Yang benar utang bukan hutang. Berutang bukan berhutang. Memberi utang bukan memberi hutang. Maka buku ini saya kasih judul #ada orang utang. Baik. Sesuai dengan namanya, buku ini akan membahas fikih seputar masalah utang piutang, yaitu merupakan masalah kita semua. Baik posisi kita sebagai orang yang menerima utang atau posisi kita sebagai orang yang memberi utang. Karena semuanya membutuhkan panduan bagaimana cara yang benar ketika kita sebagai pemberi utang atau penerima utang. Maka di bagian akhir dari buku ini saya tuliskan fikih tentang utang piutang berisi panduan bagaimana berutang yang benar dan bagaimana cara memberi utang yang benar. Tidak harus Anda sendiri yang membacanya, bisa juga Anda hadiahkan ke teman dan handai taulan, terutama mereka yang hobi ngutang. Buku ini bisa juga digunakan sebagai pengganti kata-kata menagih utang, biar Anda tidak kecapean menjelaskan maksud Anda. Jadi kalau Bapak ngasih hadiah ini berarti itu sama dengan apa? Nagih utang. Saya doakan semoga utangnya cepat lunas atau dilunasi, sehingga yang berutang berharap utangnya cepat selesai, yang memberi utang berharap utangnya segera dilunasi. Maka di buku ini ada panduan itu, panduan bagi yang memberi utang maupun bagi yang menerima utang. Baik, sekarang kita akan lihat lebih dalam isi dari buku ini. Isinya berikut, boleh dilihat di share screen-nya. Yang pertama, memahami akad utang. Yang kedua, memahami akad utang. Di situ kita akan bahas tentang apa perbedaan antara utang dengan wadiah, apa perbedaan antara utang dengan akad mudharabah atau musyarakah. Coba tampilin dulu ya, saya tunggu. Ditampilin dulu. Tampilan saya nggak ada nggak apa-apa, yang penting tampilan buku yang lebih penting. Ada? Digedein Mas tampilan bukunya. Kelihatan enggak tampilan bukunya? Belum, terlalu kecil. Terlalu kecil. Lanjut. Berikutnya kita membahas tentang aturan dalam berutang antara orang kaya dan orang miskin.
Di situ ada keseimbangan motivasi bagi orang kaya dan orang miskin. Motivasi bagi orang yang mampu bagaimana, dan motivasi bagi orang yang tidak mampu bagaimana. Kemudian utang dibawa mati. Ada penjelasan jenazah tidak disolati karena utang. Mengapa Nabi SAW tidak mau mensolati jenazah ini? Jika utang sudah ditanggung, apakah mayit bisa tenang? Kemudian berkaitan dengan kondisi di mana pemerintah bertanggung jawab atas utang rakyatnya. Lalu pembahasan utang negara, siapa yang harus nanggung. Berikutnya adalah kajian tentang utang itu halal namun tidak dianjurkan. Nabi SAW punya utang sampai beliau wafat, utang itu belum lunas dan kemudian dilunasi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau memberikan barang jaminan. Jadikan utang sebagai pilihan terakhir, berikan barang gadai sebagai pengaman, dan hikmah gadai Nabi SAW dengan Yahudi. Jadi kenapa yang memberi utang kok bukan Abu Bakar? Kenapa beliau tidak utang ke Umar atau ke Utsman atau ke Abdurrahman bin Auf atau ke sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas atau Sa'ad bin Ubadah? Tapi mengapa mana utang kepada Yahudi? Kemudian tips agar mudah melunasi utang. Kemudian pengaruh niat ketika utang. Niat tidak mengembalikan akan dihukumi sebagai pencuri. Doa melunasi utang dan kisah keajaiban doa utang. Adab Al-Quran terkait utang. Ada 4 adab yang diajarkan dalam Al-Quran terkait utang. Berikutnya aturan utang macet. Utang macet untuk orang yang berutang. Orang dolim dia mampu bayar tapi sengaja menunda. Dosa besar jika sampai mengingkari. Selanjutnya, aturan macet bagi orang yang memberi utang. Apakah boleh ditagih? Ketika debitur dipailitkan, apa yang harus dilakukan oleh kreditur, orang yang memberi utang? Apakah penjara bisa membebaskan utang? Selanjutnya berkaitan dengan akad hawalah, yaitu pengalian utang. Mungkin ini contoh kasus di masyarakat kita nggak banyak ya, kita lewati. Berikutnya aturan gadai, syarat barang gadai. Tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Rincian pemanfaatan barang gadai untuk selain utang. Jika objek gadai butuh perawatan, gadai diberikan sebagai atau ke pihak ketiga, misalnya diamankan ke notaris. Kemudian aturan bahwa gadai tidak otomatis pindah hak milik. Bagaimana hukum gadai BPKB atau sertifikat tanah? Selanjutnya aturan antara utang dan riba. Di sini ada 6 poin yang kami bahas. Melunasi utang dengan kelebihan, hadiah sebelum utang lunas, utang tidak memutus silaturahmi, hadiah dari bank, menggabungkan utang dengan jual beli. Kemudian biaya administrasi dalam akad utang. Selanjutnya penjelasan tentang utang dan inflasi. Apa hukumnya utang uang bayar emas, utang dolar bayar rupiah? Kemudian yang kedua, inflasi tidak diperhitungkan dalam utang. Bagaimana jika terjadi perubahan harga yang sangat signifikan? Lalu yang terakhir adalah solusi dari Majma' Fikih Islami. Berikutnya, bolehkah bayar utang di masjid? Seperti takmir, bayar utang kepada supplier di masjid. Jika utangnya besar, hukumnya makruh. Lalu, utang dalam keluarga, utang suami dan istri. Apakah istri menanggung utang suami? Apakah suami menanggung utang istri? Apakah anak wajib menanggung utang orang tuanya? Bagaimana jika suami utang ke istri atau sebaliknya? Bagaimana jika orang tua utang ke anak atau sebaliknya? Pembahasan berikutnya ketika ada sengketa utang. Pertama, lupa jumlah nominal utang. Kedua, ditagih punya utang tanpa bukti. Ketiga, mengklaim sudah lunas tapi kreditor bilang belum lunas. Keempat, mau melunasi utang tapi tidak ketemu pemiliknya.
Kemudian yang terakhir berkaitan dengan zakat utang piutang. Baik, karena waktu kita terbatas, Anda pilih 3 saja. Silakan milih. 1. Utang dan inflasi. Baik. 2. Doa meringankan utang. Gimana? Melunasi utang tapi nggak ketemu pemiliknya. Baik, sudah ya, 3 saja. Ada lagi? Sengketa utang. Ada lagi? Apa? Gimana, Pak? Semuanya. Kalau semuanya saya bacakan ulang daftar isinya. Apa lagi? Utang dan riba. Hadiah dari bank. Utang suami istri, utang dan riba, sengketa utang. Solusi? Utang menurut Majma' Fikih Islami. Baik, apa lagi? Utang di bawah mati. Terus? Kabeh iki suwe-suwe. Baik. Sekarang coba kita bahas sesuai dengan permintaan Bapak Ibu. Kita mau baca ini, utang di bawah mati. Kita awali dari sini, utang akan di bawah mati. Bahwa urusan dunia tidak selesai karena kematian. Maka kalau urusan dunia ketika hidup nggak selesai, akan lanjut di mana? Di akhirat. Sehingga misalnya sengketa ketika di dunia sampai mati belum selesai, lanjut di akhirat. Utang piutang ketika di dunia sampai mati nggak selesai, lanjut di akhirat. Semua yang di dunia nggak selesai akan lanjut di akhirat. Maka pastikan ketika Anda bergesekan dengan orang lain, Anda dalam posisi benar. Kalau salah, jangan coba-coba bertahan. Karena akan ada pengadilan kedua di mana orang tidak bisa nyogok, di mana orang tidak bisa beralasan dengan aneka alasan selama tidak diterima. Ketika itu zat yang maha adil akan memutuskan. Dan kalau orang di posisi salah, berbahaya. Sebab nanti pahala dia akan diambil dan diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada siapa? Kepada yang dizalimi. Oleh karena itu, misalnya Anda punya gesekan dengan tetangga, punya gesekan dengan mana lagi? Teman kerja, termasuk gesekan dengan sesama jamaah satu masjid. Pastikan Anda dalam posisi benar. Kalau gesekan dengan orang lain, kok salah, akui saja sebelum mati. Tapi kalau orang misalnya egonya dan sombongnya itu lebih dari ketinggian dirinya, sehingga tinggi dia 170, egonya itu 300 meter di atas sana. Mungkin dia akan sulit untuk minta maaf. Dia nggak mau ngaku salah, itu bahaya. Itu bahaya. Yang bersangkutan nanti bisa jadi ketika di pengadilan akhirat, di mana pengadilan yang maha adil tidak bisa dimanipulasi, dia akan mendapatkan kerugian yang besar. Ya. Dan sengketa manusia itu ada 2. Sengketa dunia dan sengketa agama. Sengketa dunia, sengketa agama. Sengketa agama ini sengketa abadi. Sengketa dunia kalau bisa segera selesai. Kalau Anda sedang sengketa dunia dengan orang lain, jangan sampai ketika Anda salah tapi nggak mau ngaku salah. Itu bahaya besar. Karena sebenarnya manusia punya nurani dan dia bisa menilai apakah dia ini di posisi yang benar atau salah. Gak jauh-jauh harus pakai fatwa misalnya. Sebenarnya dia sendiri bisa menilai, kalau menurut kamu perbuatan kayak gini benar atau tidak.
Nah, cara untuk mengukur sengketa dunia itu gini. Jika A sedang sengketa dengan B, lalu mereka rebutan sesuatu misalnya. Sudah? Yang jadi pertanyaan, misalnya ya, Anda sengketa dengan pembeli, Anda penjual sengketa dengan pembeli, atau Anda pembeli sengketa dengan penjual. Cara untuk mengukur, lah kira-kira saya itu berada di posisi yang benar atau salah, taunya dari mana Pak? Cara mengukurnya kayak gini. Kalau Bapak merasa jika kamu jadi orang itu, kamu mau nggak digituin? Nggak mau. Kalau nggak mau, jangan menyikapi seperti itu kepada orang lain. Sehingga misalnya ya, Anda sebagai konsumen sedang sengketa dengan penjual, kan masing-masing merasa benar. Pertanyaannya, kalau kamu jadi penjual, kamu mau nggak disikapi konsumen seperti kamu sendiri? Wah, saya sih mikir-mikir, nggak mau kan? Kalau begitu jangan kau sikapi penjualmu seperti itu. Atau sebaliknya, kalau Anda sebagai penjual sengketa dengan pembeli, jika kamu sebagai pembeli, mau nggak kamu disikapi seperti sikapnya penjual yang saat ini posisinya adalah kamu sendiri? Wah, saya tidak mau. Kalau begitu jangan menyikapi pembeli seperti itu. Paham ya? Baik. Suami berantem sama istri. Kapan mereka berantem? Ketika dua-duanya ngotot sama-sama benar. Sudah? Cara untuk mengukurnya, kalau andaikan kamu jadi istri, kamu mau nggak disikapi seperti itu oleh suamimu? Wah, saya juga nggak mau. Andaikan kamu sebagai suami, kamu mau nggak disikapi seperti itu oleh istrimu? Tidak mau. Maka jangan menyikapi orang lain seperti itu. Itulah makna sabda Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian mencintai sikap kepada saudaranya sebagaimana kalian senang disikapi yang sama. Itu kata kunci. Secara teori mudah, tapi prakteknya berat. Sehingga kalau Bapak tidak ingin disikapi kasar sama orang lain, jangan bersikap kasar kepada orang lain. Kalau kamu tidak ingin disikapi keras, disikapi apalagi dibohongi oleh orang lain, jangan membohongi orang lain. Kalau kamu tidak ingin disikapi sombong, jangan bersikap sombong kepada orang lain, dan demikian seterusnya. Kalau kamu pengen disikapi santun, bersikaplah santun kepada orang lain. Kalau kamu pengen disikapi ramah, bersikaplah ramah kepada orang lain. Kalau kamu pengen disikapi apalagi rendah hati, bersikaplah rendah hati kepada orang lain, dan demikian seterusnya. Nah, sekarang coba kita lihat utang di bawah mati. Pertama, untuk kasus jenazah yang tidak disolati karena utang. Kita buka halaman 33. Ini halaman berapa? Baik. Diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ada seseorang yang meninggal dunia. Kami mengkafaninya, memberinya minyak wangi, memandikan, mengkafaninya, kemudian kami bawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW tanya, pertanyaan beliau, a'alaihi dain? Dia punya utang atau tidak? Nabi SAW gak tanya, manhajnya apa orang ini? Beliau tidak bertanya, ini dulu ketika ngaji di mana dia? Ustadznya siapa? Sepanjang dia muslim, mukmin, punya hak untuk disolati. Tapi ada satu ganjalan, dia punya utang atau tidak. Dijawab, ya Rasulullah, dia punya utang 2 dinar. 2 dinar kurang lebih 8,5 gram emas. Berarti sekitar berapa? 8,5 gram emas. 8,5 gram emas. Kurang lebih 16 juta. Orang ini punya utang ya Rasulullah 16 juta. Waktu buku ini ditulis, harga emas sekitar 700 ribu per gram. Andaikan waktu itu saya kulak emas gitu,
tapi nggak punya uang ya. Baik. Tiba-tiba beliau mundur dan Nabi SAW mengatakan, "Shallu ala sahibikum." Silakan kalian sholati teman kalian. Dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa ketika para sahabat melihat seperti itu, maka mereka sedih. Maka sahabat Abu Qatadah mengatakan, "Ya Rasulullah, 2 dinar tanggunganku." Barulah Nabi SAW mau mensolatinya. Nah, muncul pertanyaan, mati punya utang, tidak disolati oleh siapa? Nabi. Pertanyaannya, orang ini mati muslim atau kafir? Muslim? Apa buktinya? Apa buktinya? Disolati oleh sahabat. Sehingga sahabat yang lain disuruh oleh Nabi SAW, silakan kalian saja yang nyolati. Sementara beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam gak mau nyolati. Nah, berdasarkan hal ini para ulama berbeda pendapat. Pertama adalah apakah ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah berlaku umum untuk semua tokoh masyarakat? Ada yang mengatakan ini khusus untuk beliau. Khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka beralasan karena Nabi itu doanya syafaat. Sehingga doa beliau pasti mustajab. Sementara kalau orang ini punya utang, dia punya penghalang untuk bisa masuk surga sebelum utangnya beres. Maka Nabi SAW tidak mau mensolati orang ini karena beliau tidak ingin syafaat beliau terhalangi oleh utang. Sehingga Nabi SAW mundur. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini berlaku untuk semua tokoh masyarakat, terutama tokoh agama. Sehingga berdasarkan hal ini dianjurkan bagi para tokoh agama, kalau ada jenazah yang mati punya utang, maka khusus tokoh agama dianjurkan tidak ikut nyolati. Terus Pak, fungsinya apa itu Pak? Sebagai hukuman sosial. Ini sebagai hukuman sosial. Dan ini bisa dianalogikan, disamakan untuk semua kasus orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Siapapun yang mati dan dia su'ul khatimah, maka tokoh agama jangan ikut nyolati. Pak, di sana ada jenazah, monggo jenengan nyolati. Nah, dia gimana? Dia mati mendem, Pak. Ada yang mati mendem, mati karena berbuat jahat, mati karena ini dan seterusnya. Maka tokoh agama terang-terangan, saya enggak mau nyolati. Baik. Tujuannya apa? Untuk hukuman sosial. Sehingga jadi peringatan bagi masyarakat. Kowe nek mati kaya ngono, deloken Pak Yai ra gelem nyolati, Pak Ustadz gak gelem nyolati, Pak siapa lagi guru ngaji gak ada yang mau nyolati. Biarlah yang nyolati masyarakat awam yang kira-kira doanya gak mustajab. Jadi fungsi ini akan memberikan pengaruh sebagai edukasi bagi masyarakat. Sehingga masyarakat tidak bisa sembarangan dalam keadaan ketika dia berinteraksi dengan yang lain. Karena kalau sampai dia melakukan tindakan maksiat, kemudian mati di tengah maksiat, maka dia dijauhi jenazahnya oleh orang-orang yang merupakan tokoh masyarakat. Baik. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini yang lebih kuat. Maka kalau ada orang mati punya utang dan keluarganya terus terang, dianjurkan bagi para tokoh masyarakat untuk tidak nyolati. Kira-kira menakutkan atau tidak Pak? Menakutkan atau tidak? Coba Bapak lihat, mana yang lebih menakutkan? Tidak disolati ustadz atau tidak ditahlili? Yang lebih menakutkan yang mana Pak?
Masyarakat kita takut dengan yang mana? Lebih takut yang mana? Ini. Ra disolati ra apa-apa, sing penting ditahlili. Masya Allah. Sehingga takutnya dia itu ketika tidak ditahlili. Tapi mereka nggak takut tidak disolati. Makanya kan ada sebagian orang yang takut dikucilkan masyarakat. Gue nek ramelu-melu dengan yang seperti ini, nanti kalau mati kau dikucilkan masyarakat. Nah memang kalau sudah mati kan dimakamkan, ditinggalkan oleh masyarakat. Maksud mereka adalah tidak ditahlili. Bagi kita yang penting disolati. Sebab Nabi SAW tidak ngasih ancaman yang ini. Dia punya utang nggak? Punya. Berapa? 2 dinar. Aku nggak mau nahlili dia. Apakah Rasulullah SAW ngasih ancaman itu? Apakah Nabi SAW memberikan ancaman orang ini tidak akan saya tahlili? Ada? Tidak. Apa ancaman Nabi SAW? Sallu ala sahibikum. Kalian saja yang nyolati, aku nggak mau ikut nyolati. Baik, kita lanjutkan sekarang. Nah, dari penjelasan ini, maka status dia mati dalam keadaan muslim, namun Nabi SAW tidak mau nyolati. Fa inna salatahu syafa'atun wa syafa'atuhu mujibatun. Menurut Ibnu Qayyim, karena salatnya Nabi SAW, salat jenazahnya Nabi SAW itu syafaat. Dan syafaat beliau pasti terjadi. Maka beliau tidak ingin ada penghalang. Ketika beliau memberikan syafaat, terhalangi disebabkan karena orangnya punya hutang. Dan ada juga pendapat yang lain, agar jangan sampai ini menjadi kebiasaan, sebab kalau tidak diberi hukuman sosial, orang akan meremehkan. Nah, selanjutnya kita akan beralih di sini. Jika utang sudah ditanggung, apakah mayit bisa tenang? Nah, biasanya diumumkan jika masih ada urusan Bani Adam yang belum selesai, kepada Bapak Ibu para pentakziah, silahkan nanti menghubungi anaknya, namanya ini. Biasanya kayak gitu nggak Pak? Pas kapan? Pemberangkatan jenazah. Kalau masih ada urusan utang piutang, urusan sama Bani Adam yang belum selesai, silahkan nanti menghubungi anaknya. Baik. Anaknya dia berkomitmen akan menanggung utang bapaknya. Ada yang nagih, tiba-tiba muncul rasa pelit dalam hatinya. Akhirnya anaknya nggak mau melunasi. Kira-kira siapa yang dosa, bapaknya atau anaknya? Siapa yang dosa, bapaknya atau anaknya? Kenapa dosa? Tidak bersedia menanggung utang? Nah yang utang kan bapaknya, kenapa anaknya harus nanggung? Sudah janji menanggung, berbakti kepada orang tua, waris. Waris maksudnya pripun Pak? Nah disinilah kita perlu paham ya. Kadang ada orang, gampang, aku ndek utang, anakku sugih kok. Aku nek ndek utang, kok anakku sing bakal ngelunasi. Siapa yang jamin Pak? Banyak kasus tiba-tiba muncul rasa pelit pada diri anak ketika ada yang nagih utang. Apalagi nyuwun sewu, kalau warisannya nggak banyak. Sehingga saat dia berpikir, ini ada yang nagih sekian puluh juta. Bapak meninggalkan warisan cuma sekian. Iki engko nek tak bayarkan entek iki warisane. Akhirnya anaknya merasa apa? Merasa muncul rasa pelit sehingga dia tidak mau membayar utang bapaknya. Karena itu coba kita lihat di sini. Mengulang kisah di atas, Nabi SAW tidak mau mensolati jenazah orang yang mati bawa utang. Jabir menceritakan ketika Qatadah siap untuk menanggung, tiba-tiba Nabi SAW langsung tanya kepada Qatadah, wahai Qatadah, apakah kamu sudah melunasi 2 dinar? Bagaimana dengan 2 dinar itu? Jawab Qatadah, dia baru meninggal kemarin, kok sekarang sudah ditagih? Jadi kemarin meninggal,
Hari ini sama Nabi SAW ditagih. Gimana? Sudah dilunasi belum? Hari berikutnya ketemu, tanya lagi. Gimana? Sudah dilunasi belum? Sampai Qatadah malu. Akhirnya segera dia lunasi. Nah, saat sudah dilunasi, Qatadah mendatangi Nabi SAW. Ya Rasulullah, telah saya lunasi. Kemudian Nabi SAW menyampaikan sebuah kalimat berikut ini. Al-ana baradat alaihi jildu. Sekarang wahai Qatadah, barulah kulit bapakmu, kulit orang itu bisa mendingin. Sehingga mayit dalam keadaan demam kalau utangnya belum dibayar. Maka bedakan ya antara utang ditanggung dengan utang dibayar. Kapan mayit bisa tenang? Hah? Setelah ditanggung atau setelah dibayar? Bukan ketika ditanggung. Mayit disolati ketika kapan? Ketika utangnya ada yang ditanggung. Ketika utangnya sudah ditanggung. Tapi mayit bisa tenang ketika kapan? Ketika bayar. Baik. Sekarang coba kita lihat di sini. Bagi waris hukumnya dilarang kecuali setelah satu, utang lunas, dua, ditunaikan wasiat. Ngeten nggih? Bahwa yang namanya bagi waris tidak bisa terjadi, tidak boleh dilakukan sebelum utang lunas dan wasiat ditunaikan. Baik. Si A punya harta. Nah, anggaplah nilai harta itu 500 juta. Baik. Lalu si A mati dan dia punya utang senilai 300 juta. Utang 300 juta. Sudah? Maka 500 juta ini pindah hak milik jadi miliknya siapa? Ahli waris si A. Dia punya harta senilai 500 juta. Utang ini nagih ke sini. Bapakmu punya utang ke saya senilai 300 juta. Tolong dikembalikan. Baik. Lalu si A menyerahkan 500 juta ini dipotong 300 juta. Jadi sisa berapa? 200 juta. Sudah? Insya Allah ini paham ya? Pertanyaannya, siapa yang melunasi utangnya A? Siapa yang melunasi utangnya A? Siapa yang melunasi utangnya A? Hah? Jangan sebut ahli waris. Anak itu nggak punya peran di sini. Ini hartanya A. Sehingga siapa yang melunasi utangnya A? A sendiri. Kadang anak sudah merasa berjasa. Utang bapak sudah saya bayar. Bukan kamu yang bayar. Itu warisan bapakmu. Paham ya? Sehingga anak durhaka, kalau dia ditinggali warisan, ketika ada yang nagih utang bapaknya, nggak mau ngasih. Sudah ngambil harta bapaknya, dia nggak bayari utang bapaknya. Padahal dia ditinggali harta bapaknya. Jadi ahli waris A di sini misalnya ada anak, ada istri, begini, ya. Dia nggak mau bayar 300 nih, oh nggak mau saya, nanti 500 kurang, eman, wong anaknya banyak, nanti dibagi-bagi anak sama istri, cuman dapat sekian. Akhirnya dia nggak mau, durhaka ini orang, ini durhaka. Sudah ditinggali harta, kewajiban bapaknya nggak diserahkan. Padahal andaikan dia serahkan 300 juta, itu yang melunasi bukan anak istri, yang melunasi hartanya A sendiri. Anak istri cuma ngecak nih, paham ngecak nih Pak? Dia hanya mengalokasikan, ini duitnya bapak, tak pakai bayar utangnya bapak. Selesai. Jangan ngaku anak istrinya yang melunasi, itu nggak pakai duit kamu. Itu pakai duit bapakmu. Nah, kadang kan anak sudah merasa berjasa. Saya sudah berhasil melunasi utang bapak, tak tutupi semuanya. Padahal itu nggak pakai duit dia, itu pakai duitnya bapak.
Lain halnya kalau kasusnya kayak gini Pak. A meninggal dunia dan dia sama sekali tidak meninggalkan harta, 0 juta. Tapi dia punya utang 300 juta. Berarti kan warisannya tidak ada. Warisannya minus 300 juta. Gini ya. Warisan apa ini? Utang. Warisannya utang minus 300 juta. Nah, kalau minus 300 juta, dia nggak punya apa-apa. Lalu atas kebaikan dari anak istri, dia serahkan, dia bayar 300 juta. Silahkan ini anak ngaku utang bapak saya bayar. Boleh ngaku seperti itu. Tapi kalau itu pakai duit bapak, jangan ngaku-ngaku kau yang bayari utang bapakmu. Karena sebenarnya yang membayarkan utang bapakmu, yang bayari utang bapakmu adalah warisan dari bapak. Begitu cara mendudukkannya. Cuman yang lebih banyak terjadi apa? Anak durhaka kepada orang tua sehingga dia tidak mau membayar utang orang tua karena alasan apa Pak? Eman-eman, sayang, warisane kurang dan seterusnya. Oleh karena itu, warisan bukan harta terhormat. Warisan itu bukan harta terhormat. Harta yang terhormat itu yang kayak gimana? Nabi SAW pernah ditanya, Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab. Ya Rasulullah, pendapatan apakah yang paling thayyib, yang paling baik? Kata beliau SAW, amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Pendapatan yang paling thayyib adalah hasil kerja sendiri atau hasil keuntungan dari jual beli yang mabrur. Maka wahai para pemuda, insyaallah, terutama para santri, jadilah perintis, bukan ahli waris. Gitu ya. Karena kalau orang cuma jadi ahli waris, dia bukan perintis, apa yang perlu dibanggakan? Ahli waris itu cuma nemu warisan. Sebab warisan itu karya orang. Ini hasil kerja orang lain, bukan hasil kerja kamu. Kalau kau pengen jadi orang yang membanggakan di hadapan orang tua, kerjalah sendiri. Jadilah perintis, bukan ahli waris. Baik, apalagi meringis ya. Kita lanjutkan. Berikutnya kita mau bahas tentang aturan utang majat. Nah, mana lagi ini? Atau pemerintah bertanggung jawab kepada utang rakyatnya. Ini satu lagi ya. Bagaimana kalau ada rakyat yang mati punya utang? Apakah pemerintah bertanggung jawab untuk melunasi utang rakyatnya? Coba kita lihat fikihnya ya. Insyaallah. Tarik nafas dulu Pak. Di zaman Nabi SAW, kebijakan tidak mensolati salat jenazah, tidak mensolati jenazah karena utang, hanya berlaku sementara. Setelah Nabi SAW berhasil menaklukkan daerah Khaybar, negara memiliki ghanimah yang besar. Nabi SAW menjamin siapapun yang mati meninggalkan utang, maka negara yang melunasinya. Masya Allah. Sehingga beliau tidak menikmati hasil dari negara untuk beliau sendiri, tapi dikembalikan kepada rakyat. Demikianlah pemimpin tertinggi dari umat ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat ini. Abu Hurairah bercerita bahwa Rasulullah SAW ketika didatangkan kepada beliau orang yang sudah meninggal dan dia punya utang, maka beliau tanya, hal taraka lidainihi min qada? Apakah dia punya harta untuk melunasi utangnya? Fa in hudditsa annahu taraka wafa'an. Kalau diberitahu bahwa ada harta yang bisa dipakai untuk melunasi, maka Nabi SAW mensolatinya. Jika tidak, maka beliau mengatakan, sallu ala sahibikum, silahkan kalian saja yang nyolati. Nabi SAW enggak mau nyolati. Falamma fatahallahu alaihi al-futuha, hingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau kuasa untuk menaklukkan berbagai negeri, beliau kemudian menyampaikan sebuah ceramah. Ana aula bil mu'minina min anfusihim. Aku lebih berhak untuk ngurusi kaum mukminin dibandingkan diri mereka sendiri. Siapa yang meninggal di kalangan kaum muslimin
dan dia punya utang, aku yang akan nanggung utangnya. Masya Allah. Rakyat mati punya utang, presiden yang nanggung utangnya. Ini yang pernah diumumkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Presiden negara mana yang berani seperti ini? Carikan mas. Raja mana yang berani membuat pengumuman kayak gini? Ini pengumuman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di depan umum. Siapa yang mati dan dia punya utang, aku yang akan nanggung utangnya. Wa man taraka malan, dan siapa yang mati dia punya warisan, silahkan kasihkan warisan kepada ahli warisnya. Aku enggak minta. Masya Allah. Dan seperti itulah idealnya pemimpin negara. Pertanyaannya, apakah ini berlaku hanya untuk Nabi SAW ataukah berlaku untuk semua pemimpin di dunia? Coba kita lihat keterangan yang disampaikan oleh As-San'ani. As-San'ani pernah menukil keterangan para ulama bahwa syariat ini berlaku untuk semua pemimpin kaum muslimin hingga harta negara mampu memutihkan utang rakyatnya yang meninggal. Maka pemerintah wajib mengalokasikan dana itu untuk melunasi utang rakyat. As-San'ani mengatakan, qala Ibnu Battal, kata Ibnu Battal, wa hakadha, demikianlah, yalzamul mutawalli li amril muslimin, wajib bagi orang yang menjadi pemimpin kaum muslimin, ayyaf'alahu, untuk melakukan seperti ini. Bagi orang yang mati dan dia punya utang, maka dia harus menanggung utang rakyatnya. Wa illam yaf'al, kalau dia tidak mau melakukan itu, fal ismu alai, maka pemimpinnya berdosa. Masya Allah. Jadi kira-kira kasus kayak gini di Indonesia banyak enggak? Hah? Banyak. Banyak Pak? Banyak. Maka jangan nekat jadi pemimpin sebelum dituntut oleh yang bersangkutan di akhirat. Ini keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Battal. Sehingga siapa yang dia ngurusi harta kaum muslimin, sementara ada kaum muslimin yang membutuhkan sampai mati dia punya utang dan tidak dikasih, maka kata Ibnu Battal dia berdosa. Wa qad dzakara Ar-Rafi'i, dan kata Ar-Rafi'i, Ar-Rafi'i ini salah satu ulama mazhab Syafi'i. Di dalam akhir hadis ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, wa ala kulli imamin ba'daka?" Apakah keputusan ini berlaku untuk seluruh pemimpin setelah Anda? Qala, jawab Nabi SAW, wa ala kulli imamin ba'di. Ini berlaku untuk seluruh pemimpin setelahku. Sehingga siapa yang mendaftarkan diri jadi pemimpin, siap-siap dia kebebanan tanggung jawab. Baik. Walhamdulillah. Jadi kira-kira kita gimana Pak? Negara yang nanggung utang kita atau gimana Pak? Hah? Kita yang nanggung utang negara. Sabar Pak ya. Itu kondisi kita sekarang. Mudah-mudahan nanti bisa dilunasi. Baik. Aminnya kurang kompak. Selanjutnya saya akan beralih kepada pembahasan tadi tentang hikmah gadai yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan orang Yahudi. Jadi muncul pertanyaan, Nabi kita SAW ketika meninggal dunia itu punya utang dari siapa? Yahudi. Kenapa beliau nggak utang ke Abu Bakar? Atau utang ke Umar, atau ke Utsman, atau siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas, atau Abdurrahman bin Auf, atau sahabat kaya yang lainnya. Siapa sahabat paling kaya yang Anda kenal? Abdurrahman bin Auf. Apa enggak ada yang lebih tinggi? Utsman. Wallahu alam, ada yang menyebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ada yang mengatakan Sa'ad bin Ubadah. Tapi rata-rata sahabat-sahabat yang muhajirin, mereka diberi oleh Allah kelonggaran harta. Para ulama menjelaskan, pelajaran yang bisa kita ambil di situ adalah zuhudnya Rasulullah SAW terhadap dunia. Beliau sama sekali tidak memiliki obsesi dunia, hingga sampai akhir hayatnya Nabi SAW memberi nafkah berupa makanan
kepada para istri beliau dan keluarganya dengan cara utang makanan. Sebab Nabi SAW itu utang gandum. Bahasa kita utang beras. Yang kedua, pemurahnya Rasulullah SAW. Ketika masih sehat, Nabi SAW memiliki beberapa harta, namun tidak beliau simpan. Karena telah habis beliau bagikan kepada orang lain. Beliau tidak meninggalkan warisan dunia. Sebagaimana Ishaq bin Mustalik radhiyallahu anhu pernah menceritakan, "Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa silahahu." Rasulullah SAW tidak meninggalkan senjata beliau, tidak meninggalkan warisan kecuali senjata beliau, kendaraan berupa bigol dan tanah yang beliau wakafkan. Sehingga Nabi SAW tidak meninggalkan apa? Harta warisan. Selanjutnya, bolehnya transaksi gadai walaupun tidak sedang safar. Karena Nabi SAW ketika itu utang dalam keadaan beliau di Madinah. Kemudian ini juga dalil kemandirian Nabi SAW dalam menafkahi keluarganya. Meskipun Nabi SAW sudah berumur, tanggung jawab keluarga banyak, namun Nabi SAW tidak menggantungkan kepada sahabatnya. Beliau memenuhi kebutuhannya sendiri dan memanfaatkan barang yang beliau miliki. Sehingga beliau utang kepada Yahudi. Yang kelima, bolehnya berinteraksi dengan orang kafir. Nabi SAW dan para sahabat bermuamalah dengan orang Yahudi di sekitar Madinah yang tidak memusuhi kaum muslimin. Lalu kenapa beliau tidak utang kepada sahabat? Karena kalau beliau utang ke sahabat bukan diutangi tapi dikasih. Sehingga beliau tidak ingin merepotkan sahabat, akhirnya beliau transaksinya dengan Yahudi. Wallahu a'lam. Yang terakhir ini ya, untuk bagian muqaddimah pertama. Agar mudah melunasi utang. Bagaimana caranya agar mudah melunasi utang? Saya dahulukan yang pertama ini. Pengaruh niat ketika utang. Ternyata kata kuncinya ada di sini. Pengaruh niat dan semangat ketika melunasi utang. Terkadang aktivitas manusia sangat dipengaruhi oleh niatnya. Niat sangat menentukan hasil. Allah melihat hati manusia dan Dia memberikan kemudahan bagi siapa yang berusaha jujur di dalam niatnya, termasuk ketika berutang. Ketika orang yang berutang mempunyai tekad dan niat yang kuat untuk melunasi utangnya, niscaya Allah akan membantunya untuk melunasi utangnya. Sebaliknya, ketika ada orang berutang dan berniat untuk tidak mengembalikannya, Allah akan membinasakan hartanya dan tidak memberikan keberkahan pada hartanya. Baik, coba lihat di sini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semuanya lihat di sini ya. Nabi SAW bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha." Siapa yang mengambil harta orang lain dengan cara legal dan dia punya tekad untuk mengembalikannya, addallahu anhu, maka Allah akan membantunya untuk melunasinya. Wa man akhadha, dan siapa yang mengambil harta orang yuridu itlafaha, tapi dia ada niat untuk tidak mengembalikannya, untuk dihabiskan. Wis rasa dibalik nih, wonge wis sugih kok. Kadang nyuwun sewu ya, ada orang utang kepada orang yang sugih, orang yang mampu, orang kaya. Dalam pikiran dia, sing tak jalui utang ki wonge wis sugih. Duit receh, nek mau ngutang 500.000, mau ngutang 1 juta, bagi dia kan itu uang receh, Pak. Sehingga dia punya niat gak ingin mengembalikan. Dia punya niat tidak ingin mengembalikan. Alasannya apa tadi? Dia sudah kaya. Ini cuma uang receh. Baik, bukan masalah dia kaya atau ini uang receh, tapi ini berdampak buruk bagi ekonomimu. Sampai berani seperti ini,
atlafahullah, Allah hancurkan hartanya. Jadi kenapa ada orang yang ketika utang itu susah mengembalikan? Padahal utangnya kecil-kecil. Sebab ketika dia utang, dalam hatinya dia berniat tidak ingin mengembalikan. Ada banyak orang yang terlibat pinjol Pak. Tapi dalam hatinya dia sudah punya niat untuk tidak mengembalikan. Kan pinjol itu bisa dimanipulasi data ya. Sehingga saat pinjam pakai KTP orang, saat pinjam pakai alamat orang, dia pingin ngilang dan ngemplang. Akhirnya apa? Utang pinjolnya itu sampai ratusan juta. Utang di sini, utang di sini, utang di sini sampai ratusan juta. Kok bisa sampai numpuk segede itu Pak? Dan wujudnya itu tidak ada. Utangnya piro? 300 juta. Wujudnya apa sih utang 300 juta itu? Apakah wujudnya dipakai beli rumah? Ataukah wujudnya dipakai beli lemah? Pakai beli tanah? Atau wujudnya apa? Tidak ada Pak. Duitnya melayu ning ndi? Mboh. Sampai orangnya sendiri juga bingung. Saya juga nggak tahu ya uang saya itu kemana. Padahal saya menerima uang itu 300 juta. Setahun 300 juta. Coba setahun 300 juta. 300 bagi 12 berapa itu? Nah, 300 juta bagi 12. Minta tolong Mas, kalkulator dibuka. Berapa? 25 juta. Dia kalau kerja digaji 25 juta, kira-kira di Banjar kerja dengan gaji 25 juta. Kecil atau kecil? Hah? Besar atau kecil Pak? Besar. Jangankan di Banjarnegara Pak. Setahun 300 juta. Berarti gaji dia 25 juta per bulan. Di Jakarta itu sudah gede itu. Wah gajinya 25 juta ya, besar. Tapi wujudnya tidak ada. Dia utang itu dalam waktu setahun sampai 300 juta. Wujudnya itu tidak ada. Kemana itu? Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan hartanya. Allah Ta'ala binasakan hartanya. Berawal dari mana Allah binasakan hartanya? Karena dia punya niat untuk tidak mengembalikan utangnya. Maka peringatan juga bagi ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau mau nyuci celana suami, apa yang pertama kali dilakukan? Gimana Pak? Cek khodam. Ini di celananya ada nggak dinar yang nyangkut? Wah, barangkali ada kepingan emas di situ. Sehingga dia cek celana kanan, celana kiri, di screening dulu. Dapatlah uang 5.000, 20.000. Lapor nggak? Lapor. Pak, tadi ketemu uang 20.000, 50.000, lapor. Kenapa lapor? Kecil. Nek nemu 100. Ojo sampai ketahuan. Tapi tiba-tiba uangnya hilang. Sehingga saat suaminya nagih, ini uangnya kemana? Kamu nemukan sekian-sekian. Mbah ora ngerti Pak. Akhirnya jadi berantem suami istri. Itu berawal dari apa? Mengambil harta orang lain, tidak ada niat untuk mengembalikan. Maka kita kasih peringatan kepada ibu-ibu ya, untuk jamaah putri merapikan softnya agar tidak mengganggu jamaah yang baru datang. Silakan merapat ke depan. Dan yang sempat membawa uang suaminya, tolong nanti segera dilaporkan. Kecuali yang Anda bawa dengan legal. Karena kalau sampai ada niat tidak dikembalikan, itu nanti bisa menyebabkan duit yang Anda terima tidak berkah. Makanya waspadai dengan membawa harta orang lain. Sehingga kalau ada yang tanya, gimana sih Pak tipsnya biar utang itu gampang lunas? Tipsnya ada di hatimu. Tips itu ada di hatimu. Saat kau utang ke orang lain, apa semangatmu? Ya nek iso aja dicicil-cicil. Nek iso kelalen, nek iso wah gara-gara itu makanya kamu susah melunasi utang. Allah akan mudahkan bagi kamu untuk membayar utang jika dalam hatimu ada semangat, aku nggawa duit orang. Kalau bisa gimana caranya biar cepat lunas utang.
sehingga dia tahu prioritas. Pertama, ketika dia dapat uang, satu untuk apa? Satu untuk belanja online. Dua, jalan-jalan di mall. Tiga, healing. Empat, shopping. Lima, mancing. Enam, touring. Tujuh, camping. Nanti 8 pusing dia. Sebab dari daftar ini tidak ada prioritas utang. Sebenarnya gimana? Satu, untuk nafkah pribadi dan keluarga. Dua, untuk bayar utang. Tiga, bayar utang. Empat, bayar utang. Gitu. Jadi prioritasnya sampai urutan 2, 3, 4. Baru kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lain. Metode seperti ini kalau tertanam dalam diri seorang hamba, kata Allah Subhanahu wa taala, addallahu anhu, maka Allah taala akan membantunya untuk melunasi utang. Ingat, Anda bisa jadi akan kesulitan untuk menyelesaikan tanggung jawab pribadi kalau tidak ditolong oleh Allah. Maka jadikan prioritas menyelesaikan kewajiban kepada orang lain agar apa? Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau doa Pak, kalau doa insya Allah cukup gampang dibaca. Sehingga kalau Bapak minta amalan ke saya, amalan pertama ngurusi batin. Amalan kedua batin lagi. Amalan ketiga luruskan hatimu. Amalan keempat baru doa. Karena kalau sebatas doa, aku dapat ijazah dari ANB, Masya Allah. Apa ijazahnya? Doa melunasi utang. Semua orang bisa mengamalkan. Tapi kalau hatinya masih rusak seperti tadi, percuma. Kau kendalikan dulu batinmu, ada semangat untuk menyelesaikan utangmu, insya Allah dimudahkan oleh Allah dalam apa? Melunasi utang. Doanya ini, Allahumma kfini bihalalika an haramik, wa aghnini bifadlika amman siwa. Apal ya? Apal. Sudah sering Pak Ustadz itu saya baca. Wis tinggo wirid sak bendina. Sudah dipakai wirid tiap hari, tapi tetap saja utang kok gak beres-beres. Masalah batinmu. Doa kedua, ini banyak di internet ya, sehingga Bapak mungkin nanti juga bisa nyari di internet. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Wal ajzi wal kasal, dari lemah dan malas. Wal bukhli wal jubn, bakhil dan pengecut. Wa dhala'id dain, dan terlilit utang. Wa ghalabatir rijal, dan ditekan sama orang. Disebabkan karena dia punya tanggung jawab kepada orang lain yang belum beres, akhirnya dia dikejar-kejar orang. Makanya kalau punya komitmen, kalau punya tanggung jawab, selesaikan. Jadikan itu sebagai komitmen. Baik tanggung jawab pekerjaan, tanggung jawab tugas tertentu, termasuk diantaranya adalah tanggung jawab menyelesaikan masalah harta. Baik. Doa yang ketiga, ini paling panjang. Nabi SAW mengajarkan doa ini. Yang di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengajarkan kepada Abu Hurairah agar doa ini dibaca ketika hendak tidur. Berbaring di sisi kanan, kemudian membaca doa di atas. Panjang sekali. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim. Rabbana wa rabba kulli syai'in falikal habbi wan nawa. Sampai di akhir doa ada kalimat iqdi anna daina wa aghnina minal faqri. Lunasi utang kami ya Allah, dan berikan kami kekayaan sehingga terlindung dari kefakiran. Cukupkan kami sehingga kami tidak menjadi orang yang selalu butuh kepada orang lain. Sekali lagi, kalau hanya sebatas punya cekelan doa, mudah untuk didapat. Bapak searching aja di internet, banyak itu. Doa yang lain yang pernah diajarkan oleh Abdullah bin Zubair. Pada peristiwa perang Jamal, Zubair meninggal
dan beliau meninggalkan utang dalam jumlah yang banyak. Kemudian beliau memanggil, kata Abdullah anaknya, setelah aku berdiri di samping bapak, beliau berkata kepadaku, hai putraku, aku akan terbunuh hari ini. Hanyalah orang dolim atau yang mendolimi atau yang terdolimi. Kurasa aku akan terbunuh hari ini sebagai pihak yang terdolimi. Akan tetapi beban pikiran terberatku di dunia ini adalah utangku. Apakah menurutmu utang kita akan menyisakan harta walau sedikit? Wahai putraku, jualah aset yang kita miliki untuk menutupi utang-utangku. Dan waktu itu Zubair bin Awam punya tanah di daerah Gobah. Saat beliau mau berangkat perang, beliau pesan kepada Abdullah, anaknya yang pertama, bapak itu punya utang, dan nampaknya dalam perangan ini bapak akan mati sebagai orang yang dizolimi. Oleh karena itu, tolong kamu jual aset untuk nutupi utang bapak. Baik. Lalu Abdullah bin Zubair ketika itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ceritanya panjang sekali ya. Dalam doanya beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabba Abdillah bin Zubair, wahai Tuhan yang mengurusi Abdullah bin Zubair, utangilah lunasi utang-utang bapakku, lunasilah utang-utang bapakku. Dan beliau banyak mohon kepada Allah sambil beliau punya tekad untuk segera melunasi utang. Beliau nagih atau beliau mengumumkan agar orang itu nagih utang ke beliau selama 4 kali musim haji. Selama berapa lama? 4 kali musim haji. Jadi saat haji, Abdullah bin Zubair mengumumkan, siapa yang punya piutang dari bapakku Zubair, silahkan lapor ke aku. Itu selama 4 kali musim haji. Baru setelah tidak ada komplain, warisan dibagi. Dan ini sekaligus jadi dalil bahwa menunda bagi waris hukumnya boleh jika utang belum lunas. Sebab utang didahulukan sebelum pembagian warisan. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya kita beralih ke aturan utang dan riba. Ini di bagian belakang ya. Di bagian belakang coba kita buka. Halaman berapa? Nah ini. Pembahasan antara utang dan riba. Di sini saya sebutkan 6 kasus di buku ini. Pertama, melunasi utang dengan kelebihan. Yang kedua, hadiah sebelum utang lunas. Yang ketiga, kaidah utang tidak memutus silaturahmi. Yang keempat, hukum menerima hadiah dari bank. Yang kelima, menggabungkan utang dengan transaksi jual beli. Yang keenam, hukum biaya administrasi akad utang. Baik, coba kita bahas pelan-pelan ya. Yang pertama tentang melunasi utang dengan adanya kelebihan. Dibolehkan melunasi utang dengan ada kelebihan. Dengan syarat, 1, tidak disepakati di awal. 2, tidak ada permintaan dari pihak yang memberi utang. Jadi sifatnya atas inisiatif pribadi orang yang berutang. Yang ketiga, tidak ada budaya dan kebiasaan di tengah masyarakat bahwa siapa yang melunasi utang harus ngasih kelebihan. Ini 3 syaratnya. Bisa diulang? 1, apa tadi? Tidak ada perjanjian di awal. 2, yang 2, bukan atas permintaan orang yang memberi utang. Yang ketiga, tidak ada budaya maupun kebiasaan di tengah masyarakat bahwa siapa yang membayar utang harus ngasih kelebihan. Baik. Nabi SAW pernah melunasi utang dengan adanya kelebihan. Sebagaimana yang pernah beliau bayarkan kepada sahabat Jabir bin Abdullah.
Wa kana li alaihi dainun faqadani wa zadani. Kata Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya utang kepadaku, lalu faqadani, beliau melunasi utang itu, wa zadani, dan memberi tambahan. Kata An-Nawawi, di sini ada anjuran untuk melunasi utang dengan memberi tambahan. Tapi dengan 3 syarat tadi. Ini ya. Selanjutnya, dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi utang dengan ada kelebihan. Lalu kata beliau, inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dalam melunasi utang. Hadis riwayat Bukhari. Makanya kalau Bapak memberi bayaran utang, melunasi utang, jangan sampai malah kurang. Kalau bisa kasih kelebihan tanpa diminta. Ketika Anda memberikan kelebihan tanpa diminta, berarti posisi Anda sedang membalas jasa orang lain yang telah berbuat baik kepada Anda. Sudah? Selanjutnya, contohnya yang karena budaya tadi, yang karena tradisi itu gimana sih Pak? Misal ya, ada orang yang mau bayar utang. Dia utang di kelompok RT. Utang 500.000 di kelompok RT. Ya? Lalu saat melunasi utang, dia bayarkan 500.000. Disenggol sama sebelahnya. Mas, neng kene iki nek bayar utang ngerti dewe. Maksudnya ngerti dewe pripun, Pak? Ya ngerti dewe lah, Mas. Mosok utang 500 kok balik 500. Nek iso ya ana tambahane. Lalu dia ngasih tambahan. Nah, berapa, Pak? Ya monggo seikhlasnya. Dia bayarkan 20.000 tambahannya. 20.000 ini apa? Riba ngerti dewe. Nah, kalimat ngerti dewe itu menunjukkan apa? Budaya. Berarti di sini ada kebiasaan, siapa yang bayar utang harus ngasih kelebihan, walaupun tidak diminta. Namun apa yang menjadi kebiasaan sama dengan aturan. Ada kaidah yang mengatakan al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Apa yang menjadi kebiasaan sama dengan aturan. Udah? Selanjutnya kita beralih kepada kasus yang kedua. Apa hukum memberikan kelebihan atau memberikan hadiah sebelum utang lunas? Kasus yang pertama tadi, saat nutupi utang, saat bayar utang, dia ngasih kelebihan. Kasus yang kedua ini, utangnya belum lunas, tapi dia ngasih hadiah. Boleh atau tidak? Terkait hadiah utang, bisa kita kelompokkan jadi 3. 1, hadiah setelah utang lunas. Jadi misalnya utangnya A lunas bulan ini. Saat Idul Fitri besok, si A ngasih hadiah kepada si B yang memberi utang. Terima kasih, dulu saya sudah pernah Anda bantu. Boleh nggak diterima? Boleh, karena sudah tidak ada lagi hubungannya dengan utang. Ini yang pertama. Yang kedua, hadiah ketika melunasi utang. Hadiah ketika melunasi utang. Dia datang melunasi utang, ini utang saya bayar, ini saya kasih pisang kepok. Berarti dia ngasih hadiah ketika melunasi utang. Ini boleh dengan 3 syarat di depan tadi. Tidak ada kesepakatan, tidak diminta, dan yang ketiga tidak ada kebiasaan di masyarakat. Sekarang yang ketiga, hadiah sebelum utang lunas. Si A punya utang kepada si B 1 juta. Nah, suatu ketika si A pulang dari sawah, gawa duren, dikasihkan kepada si B. Ini hadiah dari saya. Pripun niki Pak? Monggo diambil saja. Boleh enggak B menerimanya? Sementara A punya utang 1 juta. Ada fatwa yang disampaikan oleh Ibnu Umar.
Pilihannya ini, hadiahnya ditolak atau diterima tapi dihitung sebagai pengurang nilai utang. Kalau ditolak gimana Pak? Mohon maaf Pak, saya nggak mau terima hadiah ini sebab Bapak punya utang ke saya belum lunas. Saya nggak mau terima. Boleh, satu. Atau yang kedua, aku seneng duren, matur nuwun, diterima boleh. Tapi ditanya, duren ini berapa harganya? 100.000. Berarti utangmu tinggal 900. Sehingga dibayar pakai duren. Hadiah boleh diterima, tapi mengurangi apa? Utang. Paham ya? Nah, besok lagi jangan bawa duren terus, duitku entek. Karena tiap hari kayak duren. Dari 1 juta tinggal 200.000. Yang 800 dibayar duren. Demikian fatwa yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Ada orang yang bertanya, berikut ini ya fatwa yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Ada orang yang bertanya kepada Ibnu Umar, saya mengutangi seseorang yang sebelumnya tidak kenal. Lalu dia memberi utang atau memberi hadiah yang banyak kepadaku. Apa yang harus aku lakukan? Kata Ibnu Umar, rudda ilaihi hadiyata. Kembalikan hadiah itu kepadanya, au ihsibha lahu. Atau hitung sebagai pelunasan. Dihitung sebagai pelunasan maksudnya apa? Mengurangi nilai utang. Baik, walhamdulillah. Kita lanjutkan sekarang. Berikutnya, utang tidak memutus silaturahmi. Kebiasaan saling memberi hadiah termasuk amal soleh yang layak dijaga untuk membangun kehangatan hubungan sosial sehingga sesama muslim bisa saling mencintai. Nabi SAW mengatakan tahadau tahabu, lakukanlah saling memberi hadiah agar kalian bisa saling mencintai. Sudah? Karena itu kebiasaan memberi hadiah, saling membantu dalam berbagai urusan, jangan sampai terhenti gara-gara utang. Karena itu bisa memutus silaturahmi. Sebab utang tidak memutus silaturahmi, utang tidak memutus hubungan baik seseorang dengan kawannya. Sampai ada ungkapan kayak gini, siapa yang berani memberi utang harus siap kehilangan kawan. Betul kayak gitu Pak? Ya. Kenapa Pak? Karena biasanya yang utang ngilang. Atau yang utang ngemplang. Ketika sudah terjadi seperti itu, susah bagi kita untuk menjalin hubungan baik. Maka utang tidak memutus silaturahmi. Contohnya, A dan B kakak adik. Nah, ketika lebaran terbiasa A memberikan hadiah ke B, B memberikan hadiah ke A ketika lebaran. Bulan Ramadan A utang B. Bulan Ramadan. Saat ketemu neng-nengan. Cuman diem aja. Akhirnya saling dingin. Kenapa? Aku mau ngasih hadiah enggak boleh, riba. Nah, jadinya apa? Mereka justru makin tegang sehingga utang memutus silaturahmi. Ini kesalahan. Terus gimana Pak? Kalau Bapak mau ngasih hadiah karena kebiasaan sebelumnya, silahkan. Sehingga hadiahnya latar belakangnya bukan karena utang, tapi hadiah ini latar belakangnya karena apa? Karena hubungan keluarga, silaturahmi, kebiasaan. Namun jangan dinaikkan. Sehingga kali ini dia ngasih hadiah kaleng kongguan, isinya asli. Padahal biasanya kaleng kongguan isinya rengginang. Nah, ada peningkatan itu indikator kenapa dia ngasih lebih. Jangan-jangan karena masalah utang yang belum lunas. Baik, lanjut. Bolehkah menerima hadiah dari bank? Hadiah dari bank kita berikan rincian. Pertama, kita diberi hadiah dari bank karena kita memiliki tabungan di bank. Maka hadiah seperti ini tidak boleh untuk kita terima. Itu sama seperti tadi, hadiah sebelum utang lunas. Gitu ya. Kecuali kalau Bapak bisa pesan kepada bank, saya mau terima mushaf ini sebagai hadiah,
tapi bisa nggak saldo saya dikurangi senilai mushaf ini? Bisa? Ya ora iso, Pak. Nanti bank bunyinya apa itu? Saldo dikurangi nasabah beli mushaf di bank. Nasabah beli payung di bank, ada? Tidak ada. Sehingga nggak bisa. Pilihannya apa? Ditolak. Baik. Yang kedua, hadiah dari bank bukan karena kita punya rekening, tapi karena CSR. Jadi misalnya sebuah bank ngasih bingkisan makanan kepada masyarakat di sekitar, ngasih sembako kepada masyarakat di sekitar. Boleh enggak itu kita terima? Dalam hal ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak. Jadi bahasa lainnya, boleh enggak Pak kita ini menerima dari lembaga yang pendapatannya, menerima hadiah dari lembaga yang pendapatannya riba. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak. Dan ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud. Ada orang yang pernah tanya kepada Ibnu Mas'ud, saya punya tetangga pekerjaannya riba, lalu dia ngasih makanan, bolehkah diterima? Jawab Ibnu Mas'ud, ajibuhu, silakan kamu datangi undangan makanannya, fa innamal mahna'u lakum wal wizru alaihi. Kau boleh menerima makanan darinya dan dosanya dia yang nanggung. Dan ini yang menjawab pertanyaan banyak orang. Kalau saya diajak makan ditraktir sama keluarga yang dia kerja di bank, boleh nggak Pak? Fatwa Ibnu Mas'ud ini salah satu di antara jawabannya. Kemudian ada yang mengatakan boleh jika hartanya bercampur dan dominan halal. Ini merupakan pendapat Malikiyah. Dan pendapat yang ketiga mengatakan jika mayoritas hartanya haram dan ada sedikit yang halal, maka madhab Ibnul Qasim dalam hal ini adalah hukumnya makruh untuk bermuamalah dengannya. Ibnul Qasim muridnya Imam Malik. Kalau semua hartanya haram, dia nggak punya sumber pendapatan selain kerja di bank riba. Di sini ada keterangan, wa amma man kana kullu malihi haram. Adapun orang yang semua hartanya haram, fawwal murad bi mustaghraqid dhimmah, fahadha tumna'u muamalatuhu wa mudayanatuhu. Kalau seluruh hartanya haram, maka terlarang untuk bermuamalah dengannya dan menerima transaksi utang dengannya. Wa yumna'u minat tasarrufil mali wa ghairihi, dan kita tidak boleh untuk menerima uangnya. Sehingga dia datang ke kita beli sesuatu saja ditolak. Maka kalau ada tetangga kerja di bank, bapak punya toko, tiba-tiba dia datang mau belanja, tanya dulu, kamu punya pendapatan yang lain enggak selain kerja di bank? Rasido tuku. Karena kalau dia enggak punya sumber pendapatan yang lain kecuali yang haram, dalam mazhab Malikiyah kita dilarang untuk bertransaksi dengannya. Pendapat yang ketiga, makruh bermuamalah dengan orang yang dominan hartanya haram, selama tidak tahu bahwa harta yang dia serahkan itu haram. Dia tahu orang ini dominan hartanya haram. Ketika orang ini memberikan harta kepada si A tidak tahu dari mana asal hartanya, apakah dari hasil yang halal atau yang haram. Namun si A makruh untuk menerimanya. Dan ini pendapat Syafi'iyah. Nah, maka kalau berdasarkan pendapat Syafi'iyah, hadiah dari bank hukumnya makruh jika kita bukan nasabah. Kalau nasabah hukumnya nggak boleh, sebab kita punya uang di situ. Tapi kalau kita bukan nasabah, makruh untuk menerimanya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, ini sudah jam 11 dan kajian kita maksimal sampai zuhur. Zuhur jam berapa? 11:28. Mau pulang atau tidur sini? Mau pulang atau tanya jawab? Tanya jawab ya. Sisa waktunya kurang lebih 30 menit. Nanti kita manfaatkan untuk tanya jawab. Ada mikrofon? Tolong dibacakan. Di sini. Baik, insya Allah kita akan membacakan beberapa pertanyaan
Yang sudah masuk setengah jam ya, jangan ditambahi banyak-banyak. Berapa jumlah pertanyaannya? Banyak. Dipilih saja atau dipilih saja. Silakan dipilih. Bismillah. Pertanyaan pertama, Afan Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya mendaftar haji dengan hutang ke bank konvensional, namun saat itu tidak tahu bahwa bank itu haram? Jazakumullah khair. Saat itu tidak tahu bahwa bank itu haram, tapi sudah terlanjur. Nah, kalau orang tidak tahu hukum, maka dia tidak dihukum. Kaidah ya. Semua yang tidak tahu hukum tidak dihukum. Tapi kalau tidak tahu hukuman, tetap dihukum. Sebab ada hukum, ada hukuman. Sama atau beda? Ada hukum, ada hukuman. Begini ya. Tidak tahu hukum, tidak ada hukuman. Tahu hukum tapi tidak tahu hukuman, tetap dihukum. Kamu kan tahu kalau itu salah. Iya, tapi aku nggak ngerti kalau dosanya kayak gini, ya tetap salah. Saya nggak tahu ya kalau ini salah, berarti kamu tidak ada hukuman, karena dia tidak tahu. Itulah aturan syariat yang jauh lebih longgar dibandingkan aturan manusia. Baik, ada orang ya naik motor, pas lampu merah belok kiri, ketemu petugas, prit. Bapak tahu kesalahannya apa? Tidak tahu Pak. Bapak lampu merah belok kiri. Loh, katanya lampu merah boleh terus, makanya Bapak harusnya terus, jangan belok kiri. Kesalahan Bapak belok kiri, harusnya lampu merah terus. Baik, sekarang Pak sudah ada perubahan peraturan. Kalau dulu lampu merah belok kiri boleh langsung, sekarang harus tetap berhenti. Saya nggak tahu ya Pak kalau ada perubahan itu. Pak, saya kasih tahu ya, peraturannya sudah disosialisasikan tadi malam jam 12. Pagi ini Bapak sebagai orang yang mendapatkan kasus pertama. Ditilang nggak? Singkat cerita, ditilang. Baik. Walaupun dia tidak tahu. Ada orang diberitahu, Pak, seperti ini riba, tidak boleh. Saya tidak tahu ya Pak kalau ini riba. Bapak saya kasih tahu ya, aturan ini riba sudah disosialisasikan 14 abad silam. Sekarang Bapak umur berapa? 60 tahun. Belajar Islam berapa lama? Sudah puluhan tahun. Belajar Islam sudah puluhan tahun, syariat Islam sudah 14 abad. Bapak nggak tahu. Diapakan orang ini kayak ini? Dimaafkan. Who is the greatest? Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemurah. Sehingga kalau kayak gini kok masih ada orang yang komentar belajar Islam semuanya sudah terlarang, itu orang suudzon kepada syariat. Kau nggak lihat aturan Allah begitu pemurah. Orang yang nggak tahu dimaafkan. Padahal hukum itu sudah disosialisasikan, diberitahu kapan? Diberitahu kapan? 1400 tahun yang lalu. Dan Bapak sudah belajar Islam selama puluhan tahun, tetap ngaku nggak tahu, dimaafkan. Maka betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di hukum manusia ngaku nggak tahu, ya salahmu sendiri. Aturan ini sudah ada. Sehingga seharusnya kamu belajar dulu biar ngerti bagaimana aturannya, baru kamu bertindak. Paham ya? Betapa pemurahnya Allah. Baik. Maka kalau tadi beliau menyebut saya sudah terlanjur utang dari bank riba karena dulu tidak tahu dipakai untuk daftar haji. Lalu apa yang harus saya lakukan? Lanjutkan. Karena Anda tidak tahu. Wallahu a'lam. Bismillah. Pertanyaan kedua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz izin bertanya. Saya seorang ibu rumah tangga yang sedang sakit sudah lumayan lama. Usia saya di bawah 40 tahun
Dan sebelum saya mengenal sunnah, saya dan suami berhutang rumah secara riba. Saya dan suami sudah bertekad untuk melunasi hutang riba tersebut dan tidak berhutang riba kembali. Suami sempat tidak bekerja beberapa bulan dan akhirnya kami mengambil hutang riba lagi dengan sangat terpaksa karena sudah minta bantuan saudara tapi belum ada. Alhamdulillah sekarang suami sudah bekerja kembali dan saya mohon nasihat dan doanya Ustadz agar tidak kembali berhutang dengan riba tersebut. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Kita doakan semoga beliau dimudahkan oleh Allah untuk bisa segera melunasi hutangnya, dan semoga Allah memberikan kelancaran rezekinya dan juga bagi kaum muslimin yang lainnya. Sarannya satu tadi, kendalikan batin karena hati ini yang paling menentukan, dan Allah Maha tahu bagaimana suasana hati hambanya. Tanamkan niat yang kuat dalam diri Anda, utang prioritas pasca nafkah. Sehingga silahkan manfaatkan harta yang didapatkan oleh suami dari hasil kerja untuk mencukupi kebutuhan nafkah, dan nafkahnya yang primer saja ya, yang sekunder, yang tersier dan seterusnya ditunda dulu. Sehingga pengen ganti HP yang lama masih bisa, jangan ngejar HP yang baru. Mau beli motor cuman punya uang 3 juta, pengennya ngejar motor 12 juta. Yang benar gimana? Beli saja yang 3 juta, jangan beli yang 12 juta. Anda perlu untuk menghemat diri dalam rangka memperjuangkan agar utang lebih cepat selesai. Literasi keuangan seperti ini penting. Karena banyak orang gagal, dia terlalu husnudzon dengan dirinya. Insya Allah saya bisa, insya Allah bisa, bisalah saya, masa nggak bisa? Akhirnya malah numpuk utang. Karena dia menggunakan uang itu untuk kebutuhan yang belum vital, bukan kebutuhan primer, tapi dia manfaatkan untuk kebutuhan yang sifatnya sekunder atau bahkan tersier. Wallahu a'lam. Coba sambil saya bantu. Sambil saya bantu. Oke. Sementara carikan yang pendek-pendek saja ya. Oke. Silakan. Izin bertanya Ustaz. Teman saya berhutang uang 3,5 juta dengan memberi jaminan emas 3,2 gram. Sudah 3 tahun tidak bisa melunasi hutang tersebut. Apakah jaminan emas tersebut boleh kita jual untuk melunasi hutang dia? Jika Baik. masih ada selisih dari penjualan emas tersebut, bagaimana? Baik. Ini berkaitan dengan barang gadai ya. Utang sekian juta dan beliau menggadaikan emas. Alhamdulillah kalau barang gadainya itu nilainya bertahan seperti emas atau mata uang asing misalnya, insya Allah masih aman. Tapi kalau barang gadainya mobil, makin lama makin turun harga. Nah, ketika dalam kondisi ini, bolehkah emas itu kita jual? Jawabannya boleh. Silakan Anda minta izin kepada pemilik emas. Ini utangmu sudah jatuh tempo lama, nek iso segera dilunasi. Mumpung ada emas, boleh nggak emasmu ini kita jual? Mumpung harga emas lagi mahal. Nanti kalau dia setuju, oh ya nggak apa-apa, setuju. Saya boleh menjualkan, boleh. Berarti Anda jadi wakil. Silahkan dijualkan. Ketika dapat uang, gunakan untuk nutup utang, sisanya kembalikan ke dia. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Kemudian pertanyaan lagi yang kedua tadi dari, jika kita sudah resign atau pensiun, bolehkah kita menerima fee atau komisi dari suples waktu dulu masih kerja, dan hukumnya apa? Jika kita sudah pensiun, bolehkah kita menerima fee atau komisi dari suples, dari di sini supplier, ya. Waktu dulu masih kerja, hukumnya apa? Dari supplier tempat kita dulu masih kerja. Tapi Bapak sudah pensiun. Sudah pensiun. Jadi sudah nggak kerja lagi. Tidak ada ikatan dengan kantor yang pertama. Insya Allah tidak apa-apa. Karena Anda sudah bukan karyawan lagi. Kasusnya paham ya Pak? Ya. Si A karyawan perusahaan X. Ya. Kemudian ada perusahaan B. Ini suppliernya perusahaan X.
untuk nyuplai itu lewat A ini. Sampai akhirnya A ini pensiun, sudah tidak lagi kerja. Nah, perusahaan B ini baik hati, dia ngasih hadiah ke A setelah dia pensiun. Silahkan. Karena dalam hal ini A bukan lagi karyawan X. Kecuali kalau dia masih karyawan X, punya kebijakan di tempat X, tidak boleh. Karena kalau seperti itu statusnya sogok. Wallahu a'lam. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apa hukumnya menempelkan tulisan di toko saya sendiri dengan tulisan maaf tidak melayani bon dengan niat untuk meminimalisir orang berhutang agar tidak berhutang? Syukran jazakumullah khair. Insya Allah boleh, bila perlu yang gede ya. Biar jadi peringatan banyak orang, sehingga Anda berhak untuk menjual barang dengan cara tunai. Saya nggak mau ada utang, tidak menerima bon, tulisi gede gitu. Dengan maksud biar tidak ada yang utang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya, kedua orang tua saya sudah meninggal, apakah rumah peninggalan orang tua harus dijual untuk dibagikan ke ahli waris? Dijual atau untuk dibagikan ke ahli waris. Jadi belum ada wasiat. Nah, tentang teknis bagi waris, kalau jatah Anda nggak bisa ngubah. Kalau jatah sudah ditetapkan di mana? Al-Quran. Istri dapat berapa, suami dapat berapa, kalau istrinya mati, anak dapat berapa, dan seterusnya. Orang tua dapat berapa. Jatah itu sudah tetap, paten, nggak bisa diotak-atik. Tapi kalau teknis dikembalikan kepada kesepakatan keluarga. Iki enake piye ya? Bapak meninggalkan warisan berupa tanah. Apa kita jual ke orang lain atau mungkin ada salah satu di antara ahli waris yang mau memilikinya? Kalau ada salah satu di antara ahli waris yang mau memilikinya, silahkan. Baik, gini aja lah, aku tak beli. Saya yang beli. Berarti nanti dia mengakuisisi. Maka dia membayari saudaranya, dia membayari orang tuanya, dia membayari siapa yang berhak mendapatkan warisan. Boleh modal seperti ini, boleh juga dijual ke orang lain. Wallahu a'lam. Bismillah, kita pertanyaan selanjutnya. Tadi Ustaz sampaikan bahwa jenazah jika hutangnya belum dilunasi maka jenazahnya belum tenang walaupun anak atau istrinya janji mau melunasinya. Pertanyaannya, bagaimana kalau keluarga konfirmasi terlebih dahulu sama yang menghutangi atau yang akad, karena mungkin keluarga mau menjual harta warisannya terlebih dahulu yang berupa tanah atau rumah, dan karena mungkin jangka waktunya cukup lama, apakah jenazah tersebut sudah bisa tenang? Nah, bagaimana kalau keluarga dalam hal ini kompromi dengan pemberi utang? Sebab perlu disiapkan dulu alat bayarnya, sehingga harus mencairkan dana dulu, menjual ini, menjual ini. Insya Allah tidak masalah, karena Anda tidak punya dana segar, uang tunai yang dipakai untuk bayar. Maka harus nunggu penjualan aset. Nah, namanya menjual aset butuh waktu. Sehingga dalam posisi ini insya Allah tidak masalah. Pertanyaannya, apakah jenazah sudah bisa tenang? Jawabannya tidak tenang. Selama utang belum lunas, jenazah tidak akan tenang. Baik dalam proses kompromi maupun dalam proses sengketa atau yang lainnya. Selama utang belum lunas, jenazah tidak akan pernah tenang. Makanya tolong bapak-bapak ya, kalau bapak punya utang sebaiknya terus terang. Karena terkadang ada orang yang punya utang tapi dia diam-diam. Akhirnya keluarganya tidak tahu, istri tidak tahu, anak-anak tidak tahu. Padahal sengketa utangnya banyak. Nah, ini akan sangat berbahaya ketika yang bersangkutan meninggal dunia. Nah, terus gimana Pak? Coba ya dituliskan berapa jumlah utangnya kepada siapa saja. Saya punya utang sekian dolar di sini, saya punya utang sekian yen di sini, sekian real di sini. Masya Allah, orangnya suka ke luar negeri. Sehingga ada daftar siapa pemberi utang, itu akan lebih
nyaman bagi keluarga kalau ditinggal. Makanya berwasiat berupa menjelaskan kondisi Anda yang belum selesai urusan muamalah, ini menurut ulama hukumnya wajib. Bapak punya utang, anak istri nggak tahu, tulis saya punya utang di sini. Bapak punya usaha yang anak istri nggak tahu sahamnya berapa, tulis di perusahaan ini saham bapak sekian, sisanya punya orang. Punya apa lagi yang orang lain tidak tahu, kasih tahu. Tujuannya adalah dalam rangka menghindari potensi sengketa di belakang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya penyediaan jasa top up e-money? Kemudian di setiap top up atau tarik tunai kita ada biaya adminnya, boleh apa tidak? Dan hukumnya apa? Apa hukumnya jasa top up e-money atau tarik tunai? Kalau tarik tunai mungkin di tempat kita seperti briling ya. Ya, seperti briling. Boleh atau tidak? Wallahu a'lam. Yang mungkin bisa Anda lakukan dalam hal ini adalah jika sifatnya jasa top up e-money dan dia ada biaya administrasi, insya Allah tidak masalah. Tapi dibuat terpisah. Maksudnya gimana Pak? Misal ya, top up berapa? 1 juta. Top up 1 juta masuk 1 juta, sehingga tertukar uang 1 juta dan dia serahkan berupa 1 juta. Seperti ini yang disebut dengan mithlan bimithlin, semisal nilainya. Ada biaya administrasi, Bapak silakan bayar 2.500 atau bayar 5.000. Itu dibuat terpisah. Pak, ini biayanya 5.000, dia bayar 5.000, selesai. Insya Allah tidak masalah. Tarik tunai juga sama. Tariknya berapa Pak? Sekian. Tarik tunai kan berarti transfer pindah buku ke rekening pribadi dia, terus dia ngasih uang tunai. Udah? Tarik tunai 1 juta, transfer 1 juta, dia ngasihkan 1 juta. Udah? Lalu setelah itu gimana? Ada biaya admin, bayar tunai sekian, sehingga terpisah. Insya Allah tidak masalah. Agar sorofnya, tukar menukar uang dengan uang, terjadi secara sama nilainya. Wallahu a'lam. Berapa lagi Ustaz? Kita sampai jam 28. Sama itu di meja antum ada buku buat. Oh baik. Ini masih banyak tugas yang harus saya selesaikan, yaitu membagikan hadiah kepada jamaah sekalian. Ada buku zakat 3, buku riba ada 3, buku utang ada banyak. Buku utang ada berapa? Ini untuk pustakaan. Nanti situ yang buat. Oh, yang ini ya. Baik. Baik. Hadiah pertama. Ada apa dengan riba? Pertanyaannya, siapa di antara Bapak Ibu yang sepanjang hidupnya nggak pernah punya utang? Sepanjang hidupnya tidak pernah utang. Bapak sepanjang hidupnya nggak pernah punya utang? Masya Allah, dapat hadiah langsung. Baik, boleh dialihkan hadiahnya ke sana? Selanjutnya, di antara jamaah yang belum pernah utang riba. 1, 2, banyak ya? Banyak. Karena banyak saya kasih tambahan pertanyaan. Sebutkan 1 dalil haramnya riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bunyinya gimana ayatnya? Sudah punya buku ini belum? Sudah? Belum punya, Masya Allah. Dapat tadi. Ada lagi? Siapa? Silakan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini ustadznya. Ustadz dapat hadiah. Mudah-mudahan nanti bisa diajarkan. Hadiah buku fikih zakat kontemporer. Ini kemarin dibedah di Sumberjo.
Di mana? Sumberjo di Wonosobo. Batur. Sebelahnya Batur, beda kecamatan. Pertanyaannya, di antara bapak ibu atau bapak-bapak ya, ibu-ibu saya tidak tahu, yang ketika orang tuanya meninggal ditinggali utang. Tadi sudah dapat. Ditinggali utang. Bapak meninggal meninggalkan utang. Gak ada warisan. Oh, ada warisan. Yang gak ada warisan dan ditinggali utang. Ketika orang tua meninggal gak ada warisan, meninggali utang. Dapat hadiah. Semoga menjadi pelipur lara. Ada lagi? Satu, ada lagi? Nggak ada. Baik. Selanjutnya, buku ada orang utang ya. Di antara bapak-bapak yang paling sering diutangi mertua. Satu, dua, langsung dapat. Masya Allah. Sebagai balas jasa karena beliau sudah berbaik hati untuk mertuanya. Nah, lagi ya. Di antara bapak-bapak yang selama menyekolahkan anak tidak pernah utang bayar SPP. Wah, banyak. Alhamdulillah, tertib. Tertib ya? Alhamdulillah. Pertanyaannya, sebutkan dalil tentang bahaya utang. Silakan. Nggih? Riba? Ditantang perang oleh Allah itu riba, Pak. Dalil tentang bahaya utang. Yang lain. Tadi sudah kita baca. Silakan. Jenazahnya tidak disolati pemuka agama. 2. Selama belum dilunasi, hidupnya jenazah tidak tenang. Masya Allah, dapat hadiah. Selanjutnya, jelaskan ya. Jelaskan perbedaan pendapat ulama tentang Nabi SAW tidak mau nyolati jenazah yang punya utang. Itu dulu yang silakan. Boleh berdiri, Pak? Itu khusus untuk Nabi SAW karena doa beliau adalah syafaat. Yang kedua, berlaku umum. Sebagai apa itu? Hukuman sosial. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah. Baik. Buku zakat. Pertanyaannya, langsung angkat tangan ya. Yang merasa ketua takmir Masjid At-Taqwa. Ada? Takmir Masjid At-Taqwa. Wonten? Monggo. Alhamdulillah, Masya Allah. Bapak Ketua Takmir Masjid At-Taqwa. Nggih, nyuwun sewu. Ini susah keluarnya. Alhamdulillah. Selanjutnya, nih, Ketua Takmir nanti bertugas mengajarkan buku ini. Berikutnya adalah jelaskan rincian
mengenai hukum hadiah ketika utang. Hadiah ketika utang. Silakan. Dibagi menjadi 3. 1. Diperbolehkan. Tidak ada perjanjian. Enggak, dibagi 3 dulu. 1 titik-titik, 2 titik-titik, 3 titik-titik, baru yang ada itu. Hadiah setelah utang lunas, apa hukumnya? Boleh. Yang kedua, hadiah ketika melunasi utang, apa hukumnya? Boleh. Dengan syarat. Dengan syarat 1. Tidak ada kesepakatan. Tidak ada permintaan. 1 lagi. Tidak ada kebiasaan. Kemudian pembagian yang ketiga. Hadiah. Tadi kan sebelum, ketika. Berarti kan 1 lagi. Sebelum utang lunas. Tadi setelah, ketika, sebelum utang lunas. Bagaimana hukum hadiah sebelum utang lunas? Dibolehkan tapi memotong utang. Masya Allah. Baik. Yang terakhir. Yang terakhir. Ini aja yang terakhir ya. Yang terakhir. Yang paling jauh mana? Pundi mas? Kali Bening. Ada lagi? Perbatasan Purbalingga Pemalang. Mana? NTT, mondok di sini. Kamu tinggal di sini. Perbatasan Purbalingga Pemalang. Wonosobo, paling jauh mana ini? Hah? Pemalang. Apa nama daerahnya? Karangreja. Dapat hadiah. Paling jauh ya? Alhamdulillah. Sudah cukup? Nah. Baik, ini untuk pembawa acara. Baik, demikian. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. 2 menit lagi kita masuk waktu duhur. Insyaallah kita akan sholat duhur berjamaah di sini. Semoga apa yang kita bahas menjadi sesuatu yang berkah, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.